Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Moto Sak Tampah. Kita mulai saja ceritanya. Jembatan itu sudah berdiri lebih dari 80 tahun. Dibangun pada masa kolonial Belanda ketika desa Banyuseta masih berupa hamparan sawah dan kebun bambu. Konon, jembatan itu dulu digunakan sebagai jalur logistik, tempat lewatnya gerobak kuda yang membawa beras, kopi, dan kayu dari pedalaman menuju kantor administrasi kolonial. Namanya dulu bukan jembatan Keramat Ningklak, melainkan Bruk 46, sekedar angka dan catatan teknis tanpa sentuhan mistis. Namun penduduk desa tahu, sejak awal tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Banyak pekerja lokal yang terlibat pembangunannya mati dengan cara mengenaskan. Ada yang terpeleset ketika mengangkat balok baja, ada yang jatuh karena terpijak papan lapuk, ada pula yang ditemukan tewas mengambang tanpa luka apapun. Suara-suara aneh kerap terdengar dari bawah jembatan. Suara seperti benda bulat yang terjatuh ke air, padahal tidak ada satupun yang melihat apa penyebabnya. Setelah kemerdekaan, kondisi jembatan makin kumuh. Catnya mengelupas, tiang besinya berkarat, dan tanah sekitarnya dipenuhi akar bambu. Namun yang paling menakutkan bukanlah itu. Yang paling membuat warga enggan melintas adalah tradisi bunuh diri di sana. Orang-orang yang sehat, ceria, dan tidak punya masalah tiba-tiba berjalan ke tengah jembatan, menatap sungai hitam, lalu melompat seolah tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada alasan. Tidak ada motif. Hanya tatapan kosong seolah mereka mengikuti suara yang memanggil dari mulut ke mulut. Lama-kelamaan warga mulai percaya bahwa moto sak tampah, hantu bermata raksasa sebesar tampah, adalah penyebabnya. Mereka percaya makhluk itu adalah arwah penasaran yang dulunya mati di lokasi jembatan dan kini menjadi penjaga yang menagih nyawa baru. Kabarnya, mata raksasa itu muncul saat malam tanpa angin, menatap siapa saja yang berani melintas sendirian. Bila seseorang terpikat tatapannya, ia akan berjalan seperti orang tersihir, tanpa takut, tanpa sadar, lalu melompat dengan wajah datar seolah menerima perintah. Beberapa warga mengaku melihat langsung kejadian itu. Ada yang melihat laki-laki tua berjalan perlahan sambil tersenyum aneh. Ada yang melihat gadis muda melangkah ke pinggir jembatan sambil bergumam, "Aku dipanggil." Ada pula yang bersumpah melihat kilauan merah menyala di kegelapan, seperti iris mata raksasa. Legenda itu dibicarakan hampir setiap malam oleh orang-orang tua di warung kopi Bu Purna, tempat nongkrong para warga setelah bekerja. Suara mereka selalu perlahan, seakan takut sosok itu mendengar. Namun di salah satu sudut warung, 5 remaja justru menertawakan cerita tersebut. Rama, yang dianggap pemimpin kelompok mereka, mengibaskan tangan dengan sombong. "Ah, embah-embah itu lebay. Jembatan tua gitu doang kok jadi tempat hantu mata gede segala." Riko, yang selalu membawa kamera kecil, ikut menyahut. "Kalau benar ada hantu mata tampah itu, lumayan buat konten YouTube. Bisa viral kita." Dion menulis sesuatu di bukunya, mencoba bersikap tenang. Secara logis, tidak masuk akal. Bunuh diri massal lebih mungkin karena sugesti sosial. Kevin tertawa agak kaku, berusaha terlihat berani padahal dari tadi ia merapatkan hoodie-nya. "Iya, siapa sih takut sama bola mata doang?" Hanya Sela yang tidak ikut tertawa. Sejak cerita itu dimulai, tengkuknya terasa dingin. Ada firasat buruk menggelayuti dadanya. Ia menatap ke arah luar warung, ke jalan menuju jembatan yang diselimuti kegelapan pekat. Tempat itu nggak beres. Kita nggak perlu buktiin apa-apa. Rama mendengus. "Alah, kamu takut sama cerita orang tua? Aku cuma nggak mau ada yang kenapa-kenapa. Terlalu banyak mikir." Rama menepuk bahu Sela agak keras. "Ikut saja. Kita cuma mau lihat sebentar. Jam 10 malam kita berangkat." Riko bawa kamera. "Kita rekam, kita buktikan ke semua orang kalau itu cuma mitos." Riko mengangkat kameranya, tersenyum lebar. "Siap. Ini bakal keren." Dion mengangguk ragu. Kevin menelan ludah. Sela diam, wajahnya pucat. Ia tahu tidak akan bisa menolak. Rama selalu berhasil mengatur semuanya, dan jika ia menolak, ia pasti akan dianggap pengecut. Sela akhirnya menghela napas pasrah. "Baik, tapi setelah itu kita langsung pulang." Rama tersenyum puas. "Deal?" Jam menunjuk pukul 21.50 saat mereka keluar dari warung. Angin malam mulai bertiup,
membawa aroma tanah basah dan serangga malam. Mereka menyiapkan 2 motor, satu dikendarai Rama, satu lagi oleh Dion. Sheila duduk di belakang Dion, Rico membonceng Rama, dan Kevin berdiri di antara mereka sambil menggigil kecil. "Siap?" teriak Rama sambil menyalakan mesin motor. Rico mengacungkan kamera. "Let's go!" Dalam gelap yang mulai menebal, suara mesin motor mengaum, memecah sunyi. Mereka melaju melewati jalan pedesaan tanpa lampu, hanya diterangi cahaya kuning dari motor. Saat itu juga, tanpa mereka sadari, udara di sekitar jembatan tua itu mulai bergetar pelan, seakan menunggu kedatangan mereka. Malam itu, sesuatu sudah makin menyeramkan ketika mereka akhirnya tiba. Lampu kuning di atas jembatan itu berkedip-kedip, seakan malas hidup, memberikan cahaya yang justru membuat suasana semakin tenggelam dalam bayangan. Tiang-tiang besi jembatan tampak kusam dan penuh karat, seperti tulang belulang tua yang mulai rapuh. Angin malam menyelinap dari celah-celah papan, membuat suara siulan yang mirip napas panjang. "Ini dia jembatan saktinya," seru Rama sambil mematikan motor. "Mana hantunya? Halo? Motosak tampah? Keluar dong." Rico langsung mengangkat kamera dan merekam. "Lihat nih bro. Pembuktian malam ini. Kalau kita nggak mati, berarti ceritanya cuma bohong." Dion menggeser kacamatanya sedikit dan mengamati struktur jembatan. Secara arsitektur, jembatan ini memang tua. Tapi, tidak terlihat berbahaya. Bunuh diri mungkin murni faktor psikologis. "Ah, teori melulu," potong Rama. Kevin berdiri paling belakang, wajahnya tegang. Ia menggigit bibir dan memandangi sungai gelap di bawah. "Kenapa? Kenapa bau amis ya?" tanyanya pelan. "Apa? Aku nggak cium apa-apa," kata Dion. Rama mengendus udara beberapa kali. "Nggak ada apa-apaan, Kev. Kamu kebanyakan takut." Kevin tidak membalas. Ia memeluk dirinya, menahan dingin yang tiba-tiba terasa menusuk kulit. Sheila berdiri paling dekat dengan pagar jembatan. Sejak mereka tiba, dadanya terasa semakin sesak. Udara di sekitar jembatan seperti berubah. Dingin bukan sekedar dingin malam, dingin seperti ketika seseorang meniupkan nafas tepat di telinganya. Di bawah kakinya, tanah terasa bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak. "Aku nggak suka ini," gumamnya. "Ada yang salah di sini." Rama tertawa. "Sheila, kamu itu seriusan terlalu sensitif. Ini cuma jembatan. Nggak ada apa." Belum sempat ia selesai berbicara, Rico tiba-tiba berseru. Eh, kamera gue nangkap sesuatu barusan." "Kamera lo rusak kali," kata Tadi Kevin. Gue sorot ke sisi kiri jembatan, ada kilatan merah. Bukan refleksi lampu. Seperti bola kecil yang nyala. Sheila langsung merinding. "Kita pulang sekarang, Rama." Baru juga datang. Rama mengibaskan tangan malas. Mereka berjalan ke tengah jembatan. Suara air sungai di bawah seperti berbisik, lebih berat dan dalam dari sungai biasa. Dion berhenti mendadak, alisnya mengernyit. "Kalian lihat itu?" tanyanya sambil menunjuk ke bawah. Sheila menahan napas. Di bawah jembatan, di antara riak air yang gelap, muncul gerakan samar. Bukan ikan. Bukan ranting. Bukan arus. Gerakan itu terlalu pelan dan terlalu besar. "Seperti ada sesuatu yang mengambang," kata Dion. Rama menepuk bahunya. "Pohon tumbang kali." "Pohon gak bergerak seperti itu." Dion perlahan mundur. Rico kembali mengangkat kamera dan menyorot ke arah air. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari balik jembatan. Seperti suara kelopak mata raksasa yang basah sedang membuka. "Sumpah, dengar itu gak?" Kevin membeku. "Angin?" Rama menjawab cepat, namun suaranya sedikit goyah. "Angin gak bunyi seperti gitu Ram," bisik Sheila. Angin tiba-tiba berhenti sama sekali. Tidak ada daun bergerak. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada apapun kecuali hembusan samar yang datang dari arah pepohonan bambu di ujung jembatan. Udara menjadi terlalu hening, terlalu padat. Rico menelan ludah. "Oke, gue coba rekam sisi bambu itu ya." Ia menyorot kamera ke arah pepohonan. Cahaya kecil dari kamera menyentuh batang-batang bambu yang tumbuh rapat, membentuk dinding hitam.
Daun-daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin. Ram, Sela menarik lengan Rama. Serius. Kita pulang. Sekarang. Belum ada apa-apa kok, jawab Rama, berusaha tetap sok berani. Belum ada apa-apa? Kevin berbisik keras. Gue merasa seperti ada yang ngeliatin kita dari tadi. Itu cuma ketakutan kamu sendiri. Belum sempat Rama menyelesaikan kalimat itu. Napasnya tersengal. Matanya membesar. Ia menatap tepat ke arah pepohonan bambu. Ada. Suaranya bergetar parah. Ada apa? Tanya Riko sambil mengarahkan kamera ke Kevin. Kevin mengangkat satu jari gemetar, menunjuk lurus ke kegelapan batang bambu. Lihat itu. Mereka menoleh serempak. Dan di sana, di antara celah pepohonan bambu yang pekat, sesuatu bulat, besar, dan merah perlahan muncul, sebesar tampah, berdenyut, dan menatap lurus ke arah mereka tanpa berkedip. Jembatan seperti ikut menahan napas. Dan malam itu berubah selamanya. Tubuhnya bergetar hebat. Itu mata. Mata Ram. Besar banget. Merah. Lihat sendiri tadi kan? Rama mengangkat tangan, mencoba menertawakan, meski suaranya bergetar. Halah, lo halu. Mungkin cuma pantulan lampu. Tadi nggak ada angin dan nggak ada lampu di sana. Kevin membalas hampir berteriak. Dion memicingkan mata, menatap pepohonan bambu, namun kini kegelapan tampak kosong. Tidak ada bola merah, tidak ada kilatan. Hanya batang-batang bambu saling menyilang seperti jari-jari raksasa. Sumpah gue nggak lihat apa-apa, Dion mengusap tengkuknya. Tapi kepalaku berat banget. Seperti ada yang ikut tiap gue gerak. Sela tidak ikut berdebat. Dia memaku pandangannya pada air sungai yang gelap di bawah jembatan. Di sana, samar, sesuatu tampak bergerak. Sebentuk bayangan hitam, bulat dan besar, seperti wajah tenggelam yang perlahan mengambang ke permukaan. Rama, bisiknya. Ada yang di air. Rama menoleh, tetapi ia hanya melihat permukaan air beriak pelan. Gak ada apa-apa Sel, kamu juga jangan ikut panik. Ini bukan panik, jawab Sela dengan suara serak. Ini, mengikuti kita. Belum sempat Rama membalas, suara lirih terdengar. Sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat darah mereka membeku. Melebu, neng kene. Suara itu seperti berasal dari dasar sungai. Dalam, berat, namun penuh rayuan gelap yang tak manusiawi. Kevin langsung menjerit keras. Itu dia. Suara itu. Gue tahu suara itu. Diam Kev, bentak Rama, namun kali ini nada ketakutannya tidak bisa disembunyikan. Riko yang sejak tadi menyorotkan kamera ke sekeliling tiba-tiba menatap layar dengan bingung. Guys, kamera gue ngerekam sesuatu. Apa? Tanya Dion. Ada titik merah besar seperti mata. Padahal gue nggak lihat langsung. Cuma kamera yang bisa nangkap. Dan benar, di layar kecil itu tampak bulatan merah besar, berkedip pelan seolah bernapas. Tapi ketika mereka melihat langsung ke arah jembatan atau bambu, benda itu tidak ada. Ini nggak benar, Riko memundurkan langkah. Ram, kita pulang, kata Sela tegas, tatapannya penuh ketakutan. Sekarang. Sekarang juga. Rama akhirnya menyerah. Oke. Kita pergi. Mereka bergegas menuju motor. Nafas terengah, langkah terburu-buru. Tidak ada yang bercanda. Tidak ada yang sok berani. Getaran tanah, suara lirih, tatapan tak terlihat, semuanya membuat suasana jembatan seperti hidup, seperti sedang mengawasi. Rama menyalakan motor pertama. Dion menyiapkan motor satunya. Riko mendekati Rama, berkata sambil terengah-engah, kita harus pergi dari sini bro. Ini bukan. Tetapi kalimat itu terpotong oleh keheningan ganjil. Kevin tidak ikut bergegas. Ia berdiri mematung menghadap ke arah tengah jembatan, wajahnya kosong. Kevin, panggil Sela. Tidak ada respon. Kev, ayo cepat, teriak Riko. Namun Kevin tidak bergerak. Matanya terbuka lebar, pupilnya membesar penuh ketakutan, atau mungkin kekosongan. Ia berjalan pelan ke arah pagar jembatan. Langkahnya kaku seakan tidak lagi dikuasai dirinya. Dion merinding.
Astaga, jangan bilang dia. Kevin. Rama menjerit dan berlari menghampiri. Namun Kevin terus berjalan, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bibirnya bergerak pelan, seperti membisikkan sesuatu. Aku melebu. Ketika sampai di tepi jembatan, dia berhenti sejenak. Kepalanya menoleh perlahan, dan ia tersenyum. Senyum aneh. Tidak manusiawi. Jangan. Rama mencoba meraih lengannya. Namun terlambat. Dalam satu gerakan yang tidak wajar, Kevin melompat. Tubuhnya melayang sebentar, seolah waktu melambat. Mereka bisa melihat wajahnya dalam posisi menggantung itu. Mata kosong, senyum kaku, seperti boneka rusak. Suara tubuh menghantam air berbuih di bawah jembatan terdengar begitu keras, lalu hening total. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara cipratan susulan. Hanya diam. Dia mencekam yang seolah menelan semua kehidupan di sekitar jembatan. Sela menutup mulutnya, menahan jeritan. Rico menjatuhkan kameranya, tubuhnya goyah. Dion mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Rama berdiri tak bergerak, tatapan kosong ke arah sungai, seolah tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Angin mulai bertiup pelan. Dan di kejauhan, dari arah bambu, suara itu terdengar lagi. Seperti kelopak mata raksasa yang perlahan membuka. Pertanda bahwa mimpi buruk mereka baru saja sungai masih terngiang keras di telinga mereka ketika keheningan kembali mengambil alih malam. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Hanya suara aliran air yang terdengar, seolah sengaja menelan jeritan mereka ke dalam gelap. Kevin? Dion memanggil lirih, meski ia tahu tak mungkin mendapat jawaban. Sela menutup mulutnya, menahan muntah dan tangis. Lututnya gemetar. Kita harus telepon polisi. Kita harus? Tidak. Rama membentak, lebih keras dari suara hatinya sendiri. Kamu gila? Kalau mereka tahu kita ada di sini malam-malam, sengaja datang buat rekam-rekam, mereka bakal tuduh kita ngebunuh Kevin. Tapi dia jatuh sendiri. Sela menjerit sambil terisak, kita lihat sendiri. Siapa yang bakal percaya, Sel? Rama menggertakkan gigi. Nafasnya kacau, antara takut dan marah bercampur. Kita harus pergi sekarang. Dion mengangguk meski tak sepenuhnya setuju. Rico hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti tak ada darah. Namun tanpa banyak kata, mereka menuruti Rama. Mereka naik motor dengan tangan gemetar, meninggalkan jembatan tua itu dalam gelap, meninggalkan Kevin. Dan meninggalkan kebenaran. Malam itu, dusun tetap tenang, tak ada yang tahu satu nyawa baru-barusan ditelan sungai Ningklak. Mereka pulang ke rumah masing-masing tanpa saling bicara. Tak ada yang ingin mengingat kembali suara pelung Kevin, atau senyum terakhir di bibirnya yang tidak wajar. Mereka semua berharap itu hanya mimpi buruk yang akan hilang saat matahari terbit. Namun malam pertama setelah kejadian, justru menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Di kediaman Sela. Sela belum memejamkan mata ketika ia mendengar suara lembut di sudut kamar. Sel. Ia menoleh pelan, jantung mendadak berhenti. Kevin berdiri di pojok ruangan, basah kuyup, menundukkan kepala, pakaian meneteskan air seperti baru diangkat dari sungai. Sela meraba dinding, mencari saklar lampu. Ketika lampu menyala, sosok Kevin langsung hilang. Hanya lantai kering yang tersisa. Tapi baunya tetap ada, bau amis sungai yang sama seperti di jembatan. Sementara di tempat Rico. Rico mencoba tidur, tapi kepalanya berputar mengingat detik terakhir sebelum Kevin meloncat. Ia membuka kameranya, mencoba menghapus rekaman malam itu. Ia tak sanggup melihat apapun lagi. Saat membuka galeri, ada satu file baru di paling atas. File itu bertanggal hari ini. Jam 2.13. Rico tahu ia tidak memencet tombol apapun. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Rekaman itu gelap, tapi suara sungai jelas terdengar. Kemudian muncul wajah Kevin, dari bawah jembatan, hanya mata dan hidung yang terlihat di permukaan air. Rico, suara Kevin serak, seperti air menelan paru-parunya. Rico menjatuhkan kamera sambil menjerit. Tapi rekaman terus berjalan sendiri, meski kamera sudah di lantai. Dion ketiduran di depan TV. Ia bermimpi, tapi terasa begitu nyata. Dalam mimpinya ia berdiri di jembatan. Angin sangat dingin, kabut menutup permukaan air. Ia mendengar suara berat, lambat,
seperti kelopak mata raksasa menggesekkan diri. Lalu seekor mata besar, sebesar tampah, merah, tanpa kelopak, terbuka dari permukaan air. Menatapnya. Menatap langsung ke dalam dirinya. Menagih. Dion tersentak bangun dengan tubuh penuh keringat. Namun di layar TV yang mati, ia melihat pantulan mata itu, masih menatap, sebelum perlahan menghilang seperti asap. Terakhir di tempat Rama. Rama berada di kamar, berusaha meyakinkan diri semuanya adalah kecelakaan. Kevin stres. Kevin terpeleset. Apapun, tapi bukan kutukan. Namun suara itu kembali. Bisikan berat, serak, seolah berasal dari tanah jembatan yang berkarat. Nyawa, pengganti. Rama menutup telinganya. Tapi bisikan itu hanya makin dekat. Panen, durung rampung. Rama terjatuh, berkeringat dingin. 3 hari kemudian. Kabar itu datang begitu cepat. Sela mendatangi lokasi kecelakaan. Meninggal. Di tengah jalan raya besar, garis polisi mengitari tempat Riko menabrakkan diri ke truk logistik. Tubuhnya terpental jauh, kamera miliknya pecah berkeping-keping. Rama datang terlambat, wajahnya putih. Dion berdiri terpaku, tangan gemetar begitu hebat hingga ia tak sadar kukunya mencakar kulit sendiri. Polisi, berdasarkan catatan kampus, menyimpulkan, bunuh diri karena stres kuliah. Orang dewasa mengangguk-angguk, seolah itu memang jawaban paling masuk akal. Namun Sela tahu itu bohong. Riko bukan bunuh diri. Riko dipanggil. Dan ketika malam tiba, saat Sela duduk sendirian di kamarnya, ia merasakan sesuatu yang sama dari jembatan. Hawa dingin menelusup tanpa izin, seolah ada mata besar yang mengintip di luar jendela. Sela menelan ludah. Ada, yang ikut sama kita, bisiknya. Dan dari sudut ruangan, tampak bayangan gelap perlahan bergeser, seperti sesuatu yang merangkak mendekati tempat tidur. Suasana di desa berubah seperti udara lembab sebelum hujan besar. Orang-orang mulai berbisik, mengaitkan tragedi itu dengan jembatan tua yang sudah puluhan tahun diselimuti rumor buruk. Namun belum ada yang tahu bahwa kutukannya baru saja bangkit kembali, dan belum kenyang. Dion tidak tidur selama 2 malam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat mata besar itu, merah, basah, seolah menempel di balik kelopak matanya. Ia mulai mendengar suara Kevin memanggilnya dari kamar mandi, dari bawah ranjang, dari balik pintu. Hari ketiganya, ia bangun seperti biasa, atau begitulah pikir keluarganya. Pagi itu dia berjalan keluar rumah tanpa sepatu. Langkahnya pelan, kosong, seperti orang yang mengikuti seseorang yang tak terlihat. Orang-orang di warung melihatnya lewat, menatap lurus tanpa berkedip. Dion. Ojo adoh-adoh, teriak seorang ibu yang mengenalnya. Tapi Dion tidak menjawab. Ia terus berjalan sampai ke jalan raya besar. Tanpa menoleh kiri kanan, ia melangkah lurus ke tengah aspal, tepat saat sebuah pikap melaju cepat. Teriakan orang-orang pecah, tetapi Dion sama sekali tak bereaksi. Benturan keras bergema. Tubuhnya terlempar. Dion tewas seketika. Dan di matanya yang masih terbuka lebar, orang-orang bersumpah melihat pantulan lingkaran merah besar, meski hanya sepersekian detik sebelum menghilang. Rama, dihantui penyangkalan. Rama langsung menolak semua. Ini kebetulan. Cuma kecelakaan. Ia berteriak di depan Sela ketika mendengar kabar Dion. Mereka memang lagi stres. Sela memandangnya dengan mata berair. Kamu masih mau bohong sama dirimu sendiri? Aku nggak mau percaya sama omongan tahayul itu. Rama meludah ke tanah, mencoba menghilangkan gemetar di tangannya. Tetapi malamnya, saat lampu kamar mati, Rama membeku. Di atas kursi dekat jendela, Kevin duduk sambil menatapnya. Basah, pucat, dengan kepala sedikit miring, seperti mempertanyakan, kenapa kamu meninggalkanku? Sosok itu tidak bergerak. Namun ketika Rama menyalakan lampu, kursi itu kosong, hanya meninggalkan genangan air kecil yang menghilang dalam hitungan detik. Malam-malam berikutnya, Kevin selalu muncul. Kadang di pojok kamar, kadang duduk di kasur, kadang berdiri di belakang Rama saat ia bercermin. Rama tidak lagi menyangkal. Ia hanya menunggu kapan gilirannya tiba. Sela, bayangan mata di kaca. Sela semakin jarang tidur. Ia tidak sanggup. Sebab tiap kelopak matanya menutup, ia melihat bayangan besar merah itu menatapnya dari jarak sangat dekat. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci muka,
Ia menunduk di wastafel. Saat mengangkat wajah, ia langsung menjerit. Di kaca besar di depannya, tepat di belakang pantulan dirinya, ada sebuah mata raksasa menempel di kaca. Merah, urat-uratnya tebal, pupilnya membuka seperti pintu yang menelan cahaya. Ketika ia membalikkan badan, tidak ada siapapun di ruangan. Namun di kaca, pantulannya tetap menunjukkan mata itu. Sela menjerit sampai kedua orang tuanya masuk kamar dan menemukan putrinya duduk di lantai. Tubuh menggigil tanpa suara. Ia tak bisa berbohong lagi. Tidak bisa memendam sendiri. Desa mulai ketakutan. Keesokan harinya, berita bunuh diri beruntun remaja sudah menyebar. Orang-orang mulai menyalahkan pergaulan, stres sekolah, sampai narkoba. Tidak ada yang berani menghubungkannya dengan legenda jembatan, karena mengucapkannya saja sudah dianggap memanggil sial. Tinggal dua orang yang masih hidup, Sela dan Rama. Dan keduanya sudah berada di ujung ketakutan. Pengakuan yang terpaksa. Sela mendatangi rumah Rama. Wajahnya pucat, suara bergetar. Ram, kita harus cerita sama orang tuaku. Atau orang tuamu. Siapapun. Kita nggak bisa begini terus. Kita bakal disalahin, jawab Rama lemah. Kalau kita diam, kita mati, seru Sela dengan mata merah. Kamu mau jadi korban berikutnya? Rama menatapnya lama. Napasnya putus-putus. Malam itu, akhirnya ia mengganggu rumah Sela. Mereka menceritakan seluruh kejadian, dari tawa bodoh di jembatan sampai suara-suara yang mengikuti mereka. Ayah dan ibu Sela saling bertukar pandang, wajah mengeras. Namun tidak ada yang menganggap cerita mereka omong kosong. Mbah Tirto, kata ayah Sela akhirnya. Kita harus ke sana sekarang. Mbah Tirto, penjaga ilmu desa. Rumah Mbah Tirto berada di pinggir dusun, dekat hutan bambu. Ketika mereka tiba, lelaki tua itu sedang duduk di teras, seakan sudah menunggu. Tangannya gemetar, namun matanya tajam, gelap seperti malam. Enderek, Mbah, kata ayah Sela sopan. Anak-anak ini, mereka butuh pertolongan. Mbah Tirto tidak menjawab. Ia hanya memandang Sela dan Rama lama sekali. Lama, hingga seolah matanya menembus jiwa mereka. Kemudian bibir keriputnya bergerak, suaranya berat seperti tanah yang retak. Kowe didelok. Wiswe. Sela dan Rama menegang. Deweke ngenteni sing terakhir. Mereka saling berpandangan, napas itu terasa lebih dingin daripada udara luar. Angin yang melewati sela-sela dinding bambu seperti membawa bisikan yang tak pernah berhenti. Sela dan Rama duduk saling berdekatan, tubuh mereka menegang, seolah takut bahwa jika berjarak sedikit saja, sesuatu akan merenggut mereka dari gelap. Mbah Tirto mengeluarkan satu kendi tanah liat, beberapa daun kelor, sejumput garam, dan sebuah kain kuning lusuh yang tampak sudah berusia puluhan tahun. Ia duduk di depan mereka, wajahnya digaris oleh keriput yang menyimpan sejarah kelam desa itu. Dudu lelucon tu, gumamnya lirih. Anak zaman saiki pikir kabeh dongeng kui mung kanggo nakut-nakuti. Padahal, sawetara perkara ora tau mati. Ayah Sela menelan ludah. Mbah, apa benar yang mengikuti mereka itu? Moto sak tampah? Mbah Tirto mengangguk perlahan. Iya. Lan asal-usule luwih peteng tinimbang sing kok kira. Mbah Tirto mulai bicara, suaranya seperti aliran sungai tua yang dalam. Zaman penjajahan Belanda, jembatan Ningklak iku didegake karo tenaga paksa. Wong desa mbangun jembatan kanggo kepentingan kolonial. Akeh seng mati digebuk mandor, akeh seng tiba neng kali, ora dianggap penting. Ia menggenggam kain kuning di tangannya, jemarinya bergetar samar. Salah siji pekerja jenenge Warsidi. Wong sepi, ora tahu gawe masalah. Nanging dina kuwi, beras logistik ilang sithik. Mandor Belanda nuduh Warsidi maling. Warsidi ngomong ora, tapi mandor nesu, lan kanggo, ngukukne, kecurigaane. Mbah Tirto terdiam sejenak, menutup mata, menahan getir masa lalu yang diwariskan. Matane dicongkel nganggo gagang bayonet. Sela menutup mulutnya, menahan muntah. Rama hanya membeku. Warsidi ora mati langsung. Deweke dilempar saka jembatan. Awak hanyut. Nanging sing bali dudu Warsidi maneh. Suara bambu di luar bergemerisik, seperti menegaskan cerita kisah karo jagat, malah mati kanthi ora adil lan kasar.
Dadi wes enek daging seng sirna, ning seng bali mung dendam. Warsidi bali dadi sosok wujud mata raksasa. Moto sak tampah. Goleki nyawa kanggo nutupi rasa ora adil sing dialami. Embah Tirto menatap Rama dan Sela. Lan saiki, dheweke wis nandangi kowe loro. Embah Tirto mulai menaburkan garam di sekeliling ruangan, membentuk lingkaran. Kain kuning diletakkan di atas kendi tanah liat, lalu air dari dalam kendi dituangkan ke dalam mangkuk kecil. Duduk neng tengah. Aja nganti metusaka garis garam iki, perintahnya. Sela memegang tangan Rama. Rama gemetar, tetapi mengangguk. Embah Tirto mulai melantunkan doa-doa Jawa kuno, suaranya naik turun seperti gelombang. Daun kelor dibakar, mengeluarkan asap tipis yang membuat dada sesak. Awalnya udara diam. Lalu, rumah itu bergetar. Rama kerasukan. Rama tiba-tiba mendongak dengan gerakan kasar. Matanya melebar, pupilnya mengecil seolah kehilangan kendali. Sela menjerit dan memeluknya, tetapi Rama mendorongnya sampai Sela tersungkur. Tindak kakek aku. Suara Rama berubah serak, seperti dua suara bersamaan. Aku kudu bali, bali neng jembatan. Ram. Ojo metu garis, teriak Embah Tirto. Namun Rama bangkit, tubuhnya bergerak seperti boneka yang ditarik paksa. Ia melangkah ke arah pintu. Sela menahan kakinya, memohon, Rama. Ojo lunga. Aku ora gelem ninggal koe. Namun Rama menatapnya dengan senyum kaku, mirip senyum Kevin sebelum melompat. Tiba-tiba, terdengar suara berat. Seperti kelopak mata raksasa yang membuka. Tanah di bawah rumah getar halus, bambu di dinding berderak. Cahaya merah besar muncul melalui celah-celah dinding, membentuk bayangan bulat yang bergerak perlahan, mendekat. Ia berusaha menerjang pintu. Embah, cepatan, jerit Sela. Embah Tirto menaburkan segenggam garam ke tubuh Rama sambil merapal doa lebih cepat. Garam itu mengenai kulit Rama dan tubuhnya segera terpental ke belakang, jatuh dalam lingkaran lagi. Rama menjerit keras seperti disiram air mendidih. Di luar rumah, sesuatu menggesek tanah. Berat. Basah. Bayangan besar bulat menutupi separuh dinding. Mata itu mengamati mereka. Api pada daun kelor hampir padam karena hembusan angin dingin. Tanah masih bergetar halus. Embah Tirto mengucapkan mantra lebih keras, wajahnya meneteskan keringat. Kutukannya kuat tenan, wis nempel neng awakmu nganti jero. Sela menggenggam tangan Rama yang kini pingsan, menangis ketakutan. Embah, tolong, ojo nganti dijupuk. Embah Tirto menaburkan garam terakhir, memercikan air kendi ke arah pintu. Bayangan mata itu bergetar. Lalu, mundur perlahan. Cahaya merah yang menyelimuti rumah padam. Suara itu kembali terdengar, seperti mata yang menutup. Getaran tanah berhenti. Ritual selesai. Tapi tidak sepenuhnya. Embah Tirto terduduk lemas. Sela menatapnya penuh harap. Embah, wes rampung? Kutukannya hilang? Embah Tirto memandang mereka, wajahnya muram. Aku mungi eso nyopot separo, sing nempel neng ragamu. Nanging sing neng pikiranmu, sing neng memori, orai eso tak usir. Maksudnya? Tanya Rama yang mulai sadar. Embah Tirto menarik napas panjang. Trauma sing wis nyantol, ora bakal ilang. Koe loro isi bakal weruh, bayangane. Kadang neng ngimpi, kadang neng kene. Ia menepuk tanah 3 kali. Tapi paling ora, nyawamu ora bakal dijupuk maneh. Sela menunduk, menangis lega sekaligus takut. Karena ia tahu, mata itu mungkin tak akan membunuh mereka. Tapi tidak akan berhenti mengikuti. Rumah Mbah Tirto terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, seperti seseorang baru saja menyapu mimpi buruk dari sudut-sudut gelapnya. Sela dan Rama duduk di teras, tubuh mereka masih gemetar namun napas sudah lebih teratur. Matahari mulai naik, cahayanya menyentuh kulit mereka seperti membuktikan bahwa mereka masih hidup, bahwa malam panjang itu bukan imajinasi. Namun tidak ada dari mereka yang merasa benar-benar selamat. 3 hari kemudian, polisi memanggil mereka berdua untuk dimintai keterangan. Rekaman terakhir dari kamera Riko ditemukan, terjatuh dekat lokasi kecelakaan saat petugas forensik menyisir ulang TKP. Rekaman itu berisi cuplikan-cuplikan kabur. Air sungai yang beriak tanpa sebab. Titik merah yang semakin besar.
Kevin berdiri di pinggir jembatan sambil tersenyum aneh ke arah kamera. Dan pada detik terakhir sebelum gambar berhenti, terdengar suara lirih, melebu. Polisi menatap Sheila dan Rama lama. Gak ada yang aneh dengan kalian? Gak ada yang disembunyikan? Rama menggenggam celana panjangnya, menahan getar. Sheila menatap lantai, jantungnya berdetak keras. Tidak pak, kami cuma ada di tempat itu sebelum Kevin jatuh, jawab Sheila pelan. Rico, kami nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Polisi tidak punya bukti kuat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya bisa mengangguk berat dan menutup map. Namun tatapan curiga itu masih terasa bahkan setelah Sheila dan Rama meninggalkan kantor polisi. Seiring waktu, desa kembali normal, atau setidaknya, terlihat normal. Warung kopi di dekat jembatan kembali buka, meski jarang ada yang duduk sampai malam. Anak-anak tidak lagi bermain dekat sungai. Orang tua selalu menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Jembatan Keramat Ningklak ini dipasangi tali kuning garis polisi. Beberapa papan kayunya dilepas, dinyatakan membahayakan. Tapi sebenarnya, semua orang tahu alasan sebenarnya nama Motosak tampah lagi. Desa belajar untuk diam. Seperti dulu. Meski Mbah Tirto memutus sebagian kutukan, dampaknya tidak hilang sepenuhnya. Pada malam-malam tertentu, Sheila terbangun dengan napas tercekat. Ia selalu mimpi hal yang sama. Ia berdiri sendirian di jembatan tua itu. Kabut tebal turun, menutupi air sungai. Lalu dari bawah, sesuatu perlahan naik, merah, besar, seperti bulan penuh berdarah. Mata itu. Kadang ia merasa mata itu melayang tepat di atas wajahnya. Kadang hanya terasa seperti bayangan yang mengikuti langkahnya di siang hari. Ia berkali-kali menenangkan diri. Ritual sudah selesai. Ini cuma sisa trauma. Tapi detak jantungnya sering berkata lain. Rama tidak lebih baik. Saat duduk sendirian, ia sering mendengar suara Kevin memanggil namanya. Ram, Kene. Kadang suara itu datang dari kamar mandi. Kadang dari bawah kasurnya. Kadang dari balik pintu kamar yang gelap. Ia menyalakan lampu sepanjang malam. Ia tidur di ruang tengah bersama adiknya karena tidak sanggup sendirian. Suatu malam, ketika sedang mencuci muka, Rama mengangkat wajah dan melihat Kevin berdiri di cermin. Basah, senyum miring, mata kosong. Rama memejamkan mata dan mengulang kata-kata Mbah Tirto. Bayangan ora mateni, nanging ora ilang. Bayangan tidak membunuh, tapi tak pernah pergi. Sheila dan Rama bertemu di sebuah taman kecil dekat sekolah lama mereka. Mereka berdua duduk di bangku yang sama sekali tanpa warna gembira masa SMA. Kita nggak boleh balik ke sana, kata Sheila tegas. Rama mengangguk. Sumpah. Seumur hidup. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, keduanya tersenyum, walau samar, rapuh. Kita masih hidup, bisik Rama. Ya, meski nggak sepenuhnya bebas, jawab lebih ringan, membawa luka yang akan mereka rawat seumur hidup. Malam itu, Sheila sedang duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka buku, mencoba menulis sesuatu, mencoba merasa normal. Lalu, lampu tiba-tiba padam. Seluruh kamar tenggelam dalam gelap pekat. Sheila membeku. Detak jantungnya memukul tulang rusuk seperti pintu yang ingin jebol. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke arah jendela. Ada sedikit cahaya dari bulan di luar, cukup untuk memperlihatkan bayangannya sendiri di kaca. Tapi, di belakang pantulan dirinya, ada sebuah bulatan besar merah yang berdenyut perlahan. Seperti mata yang baru saja bangun dari tidur. Sheila tidak bisa bergerak. Tidak bisa menjerit. Cahaya itu semakin besar. Semakin dekat. Semakin jelas. Seperti seseorang membuka kelopak mata raksasa dari balik gelap. Sheila menelan ludah, tubuhnya membeku. Ia tahu apapun yang dikatakan Mbah Tirto benar. Kutukan memang diputus. Tapi tatapan itu tidak pernah pergi. Dan di keheningan kamar itu, lingkaran merah terus mendekat. Pelan, pasti, dan mengerikan. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Motosak Tampah berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya.
Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.